minyak bumi ya. Nah, jadi minyak bumi itu berasal dari ya baluk yang sudah mati bertahun-tahun. Kalian tahu apa? Minyak bumi itu apa? Pernah nggak tahu? Apa minyak bumi? Yang belum diolah ya, yang berasal dari minyak bumi. Ada yang tahu nggak warnanya gimana minyak bumi itu? Hitam, ya, ya. Yang bisa coba suaranya keras saja ya. Aku ya jangan malu-malu ya. Ya jadi hitam ya. Jadi minyak bumi itu kalau mau digunakan itu harus diolah terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa langsung digunakan ya. Nah, dulu kita pernah membahas materi mengenai pemisahan campuran ya. Ada yang memisahkan campuran cara menyaring ya, kemudian pemisahan campuran cara destilasi ya, kemudian ada cara ekstraksi, ada kromatografi. Nah, kali ini ya salah satu materi yang berhubungan dengan minyak bumi itu adalah dengan destilasi bertingkat ya, hampir sama dengan destilasi uap ya. Jadi destilasi bertingkat itu adalah cara memisahkan ya minyak bumi dengan menggunakan fraksi ya. Nah, dari TK sampai sini ada, udah jelas ya. Nah, jadi tujuan pelajaran di sini Bapak akan membahas mengenai minyak bumi itu adalah untuk menganalisa komposisi minyak bumi ya, kemudian mengetahui komposisinya ya, kemudian manfaatnya yang bisa digunakan, kemudian dampak yang diakibatkan oleh minyak bumi ya. Nah, perhatikan video berikut ini ya. Nah, di sini ada tabel destilasi minyak bumi ya. Di sini destilasi minyak bumi itu digunakan untuk memisahkan yang minyak bumi yang harus dipisahkan dari campuran-campurannya ya. Nah, salah satunya ini misalnya ini alat destilasi ya. Nah, ini jadi pertama sebelum kita gunakan ya, minyak bumi itu diambil dari ya dari perut bumi ya, bisa di laut, bisa di darat ya. Seperti kalian pernah lihat nggak kilang minyak misalnya ya, misalnya yang di laut itu ya, misalnya di tengah laut itu ya, itu sebenarnya adalah tahap yang pertama kalau minyak bumi itu mau diolah ya. Jadi diambil dari sumbernya terlebih dahulu, karena minyak bumi itu sendiri berasal dari ya dari hewan yang sudah mati di tanah daun ya. Nah, setelah diambil ya, kemudian kita akan mengolahnya dengan cara memisahkan ya. Nah, di sini dengan alat traksi minyak bumi ya, ini yang pertama titik-titiknya ya, bisa lihat di sini titik-titiknya itu lebih besar ya, kemudian semakin ke atas ya itu semakin kecil ya. Jadi semakin titik-titiknya semakin besar, maka zat pembiasannya juga akan berupa padatan. Misalnya di sini yang pertama keluar adalah aspal ya. Jadi pada suhu 600 derajat ya, aspal atau lebih dari 600 derajat itu akan dipisahkan ya. Yang biasa digunakan untuk jalan itu adalah menggunakan aspal dari minyak bumi ya. Kemudian yang kedua ini adalah berupa parafin ya. Nah, kalau kalian tahu, kalau misalnya kalian camping itu biasanya kan menggunakan parafin ya, yang putih kotak itu ya. Nah, seperti ini itu bisa digunakan untuk bahan bakar ya, biasanya sudah terbakar ya. Kemudian yang berikutnya adalah oli ya, yang biasa kita gunakan untuk di motor itu ya, biasanya menggunakan oli ya. Nah, di sini juga pelumas juga kan, mungkin kalian tidak tahu yang diambilnya itu dari mana ya. Jadi sebenarnya diambil dari minyak ya. Kemudian untuk berikutnya ya, ini pada suhu 100 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius ya, itu dihasilkan minyak diesel ya, yang biasa digunakan untuk truk ya. Truk ini kegunaannya lampu minyak, kompor, bahan bakar mesin jet dan bahan bakar roket ya. Ini titik-titiknya antara 175 sampai 284 derajat Celcius ya. Nah, kemudian ini bensin ya. Bensin itu yang kita gunakan ya seperti Pertalite, Pertamax ya, Pertamax Turbo
sudah menguap ya. Jadi pada suhu 18 sudah menguap ya. Kemudian nafta, ini nafta biasanya digunakan untuk pesawat ya. Biasanya ini pada suhu 70 sampai 80 derajat itu sudah menguap ya. Biasanya digunakan bahan baku industri petrokimia ya, biasanya untuk industri seperti plastik ya. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah gas petroleum ya. Nah, biasa yang menggunakan untuk LPG, yang menggunakan untuk memasak ya, sama orang-orang kalian itu biasanya hasil pemisahan proses dari yang mentah ya. Jadi biasanya yang paling tinggi karena suhunya itu paling rendah, bisa 20 derajat juga ya, suhu 16 juga dan itu akan muat ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya, silakan kalau ada yang kurang paham. Ya, Pak. Tidak ya. Nah, kita akan membahas ya, mengenai orientasi masalahnya ya. Nah, ini orientasi pada masalah, kita akan melihat video tentang pola lintas udara di ibu kota ya. Nah, kita lihat ini. Nah, baik ya. Dalam video ini ya akan dibahas ya mengenai masalah yang terjadi di ibu kota ya. Nah, kalau kita lihat di sini udaranya itu seperti asap ya, seperti kebakaran hutan ya. Jadi banyak asap ya. Jadi terlihat seperti ada kabut ya. Nah, ini bisa dilihat di sini dari penggunaan apa namanya mobil, motor ya. Nah, ini kita lihat di sini aktivitas sehari-hari penduduknya itu adalah menggunakan kendaraan ya. Ada yang menggunakan mobil ya, ada yang menggunakan ya motor ya. Nah, sini coba lihat lagi ya. Nah, dekat ya udaranya itu ya. Nah, ini kegiatannya bisa kita lihat di sini ya. Misalnya di Bekasi ya, dari jam 3 sampai jam 5 ya. Kegiatan warganya ya. Jadi aktivitasnya itu sangat ya padat ya, dari penggunaan apa namanya mobil, motor ya. Aktivitasnya itu sering terjadinya macet ya, terjadinya kemacetan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, itu sumber dari pencemaran udara ya. Nah, ini yang saya lakukan ini pasti itu juga ya. Laut ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah masalahnya menurut kalian. Jadi fenomena ini akan menjadi masalah bagi lingkungannya. Nah, sekarang ya, setelah kita tadi membahas mengenai minyak bumi ya, supaya lebih paham lagi, kalian akan membagikan LKPD ya. Jadi di LKPD ini dibahas ya, bagaimana kalian bisa memecahkan ya tadi hasil dari fenomena yang kita lihat dengan materi yang sekarang Bapak ajarkan ya. Jadi diskusi dengan kelompok kalian ya. Ini sudah sesuai kelompoknya? Sesuai ya. Kalau sudah diskusi dengan kelompok kalian, diantar setelah mengambil kesimpulan ya, ntar kalian presentasikan. Kemudian kelompok yang lain juga adanya tanya jawab ya, komentari ya, supaya di sini ada masukan dari teman-temannya. Ya, paham ya sampai sini ya? Ada sampai sini? Ada ya. Mulai. Nah, silakan ya. Proyeksinya ya. Ada yang kurang dipahami?
Bisa paham? Insya Allah Pak, paham Pak. Ya, gimana? Nah, waktunya sudah selesai. Ya. Nah, jadi apa? Kita adakan presentasi ya. Daripada teman-temannya ini dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 ini ya. Ya, silakan. Presentasikan hasil ini ya. Kita kelompok ini yang depannya menunjukkan ya. Memberikan komentarnya. Silakan sambil berdiri. 1. Minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun. 2. Fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. 3. Bensin banyak digunakan dalam kehidupan manusia sebagai bahan bakar alat transportasi. 4. Minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan ataupun dalam perindustrian yang mengeluarkan karbon dioksida. Itu presentasinya Pak. Ya, silakan dari kelompok yang depannya boleh dikomentari. Boleh komentari hasil dari teman kalian atau mau bertanya, ada yang kurang paham, silakan. Bertanya, apakah pohon bisa dibuat jadi minyak? Ya, apakah pohon yang sudah mati jutaan tahun itu bisa menghasilkan minyak enggak? Soalnya. Ya, jawabannya Tidak bisa tidak bisa. Kenapa? karena pohon hanya untuk Ya, batu bara kan? ya untuk batu bara. Ya, ya jawabannya puas. Puas. Ya, silakan untuk yang kelompok 2-nya. Kelompok 2 mana? Ya, silakan. 2. Oh, ini kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kesimpulannya silakan. Berasal dari apa minyak bumi itu? Minyak bumi berasal dari dasar dari lautan. Yang kedua, cara memisahkan minyak bumi melalui instalasi bertingkat. Selanjutnya, cara memisahkan faksi-faksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik dirinya pada kolom bertingkat. Yang ketiga, berasal dari apakah bensin itu? Jawabannya bensin berasal dari proses penyulingan dan pengolahan minyak bumi. Yang keempat, dampak negatif dan positif penggunaan minyak bumi. Dampaknya adalah dampak positifnya yaitu mendukung industri petrokimia. Dampak negatifnya adalah mengakibatkan polusi udara dan pemanasan global berlebihan. Ya, coba komentari kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Ada nggak yang mungkin ada yang kurang paham? Silakan pertanyakan. Izin bertanya, Ya. bagaimana cara memisahkan minyak bumi untuk dimanfaatkan? Ya, silakan jawab. Cara pemisahannya yaitu fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik dirinya pada kolom bertingkat. Ya, jadi dipisahkannya dengan kelompok. Silakan untuk kelompok yang ketiganya. Untuk kesimpulannya, 1. Minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun. 2. Hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkuna, dan senyawa aromatik. 3. Cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan tingginya pada kolom bertingkat. 4. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Ya, silakan kelompok yang keempat bisa mengomentari. Ya. Apakah minyak bumi bisa menyebabkan pencemaran? Ya, apakah minyak bumi bisa menyebabkan pencemaran? Bisa,
karena menyebabkan pencemaran udara, membuat polusi udara dan sebagainya. Ya, bisa menyebabkan pencemaran udara. Ya, silakan yang terakhir dari kelompok 4, ya. Kelompok 4. Satu, minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun. Dua, jenis-jenis fraksi, yaitu fraksi dengan gas, bensin. Coba tasnya disimpan dulu, tasnya. Ya. Tiga, bensin adalah senyawa olahan minyak bumi dengan struktur senyawa hidrokarbon atau dengan jumlah antikarbon sebanyak 6-9 karbon. 4. Dampak dari minyak bumi ini adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan pemanasan global. Ya, ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 voice-nya dikomentari. Ya. Izin bertanya, Pertamax dan diesel manakah yang lebih banyak mencemarkan udaranya? Ya. Silakan. Jawab kelompok 4. Yang banyak pencemaran adalah mesin diesel karena mengandung banyak asap. Ya, ya. Terus jawabannya ya. Ya, baik. Jadi dari hasil pemaparan diskusi teman-teman kalian, ya, Bapak akan menambahkan. Jadi minyak bumi itu ya bisa menyebabkan ini pencemaran udara, ya, akibat dari proses pembakaran dari kendaraan, ya, apakah itu kendaraan motor atau mobil, ya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya polusi. Ya, itu biasanya polusi itu kan ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ya, itu sangat berbahaya bagi pernapasan, ya, sehingga bisa terjadinya pemanasan global. Ya, baik ya, Bapak evaluasi hari ini diskusinya cukup baik, ya, cuma mungkin ini ya, apa namanya, perlu perbaikan lagi yang kedepannya, ya. Jadi diharapkan kita minggu depan kita sudah persiapan dari rumah, ya, belajar baca dulu, ya, biar hasil dari diskusinya itu lebih baik, ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, di sini bahwa minyak bumi itu berasal dari hewan, ya, yang telah mati jutaan tahun, ya, apakah itu di laut, ya, ya, di daratan, ya, ataupun dari udara, ya, itu mati, ya, maka itu akan menjadi apa namanya, ya, fosil, ya. Nah, itu akan menjadi minyak bumi, ya. Jadi sebelum digunakan minyak bumi tersebut harus diolah dulu dengan cara reaksi minyak ini pemisahan, ya, dengan kasih uap berdasarkan perbedaan titik, ya. Jadi dalam reaksi itu setiap zat yang dikeluarkan berdasarkan perbedaan titik. Ya, yang 600 seperti aspal, ya, sampai gas yang suhunya 20 derajat Celcius. Ya. Nah, selain itu juga ada manfaatnya, juga ada dampaknya. Misalnya dimanfaatkan untuk industri, misalnya, ya, proses industri, kemudian bahan bakar di rumah, misalnya LPG, ya, untuk kendaraan. Tapi dampaknya juga terhadap lingkungan bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya, seperti salah satu tadi yang terjadi di kota. Ya, jadi masalah yang harus kita selesaikan yaitu jangan terlalu banyak menggunakan bahan bakar minyak. Ya, jadi harus lebih efisien, ya, penggunaannya, ya, jangan terlalu boros, ya, atau menggunakan bahan bakar bensin untuk kendaraan itu yang ramah lingkungan, ya, seperti Pertamax, ya, dibanding dengan Pertalite kan lebih ramah Pertamax, ya, karena hasil dari pengolahannya itu lebih sempurna, ya. Kemudian bisa menggunakan kendaraan listrik, ya, karena kendaraan listrik itu tidak menghasilkan emisi gas buang, ya, atau gas CO2 atau monoksida, ya. Pak, sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, coba dibuka di grup WA-nya, ada tes post-tesnya, silakan. Ya, silakan, ya. Silakan untuk menguji kalian, ya. Udah beres? Ya, ya, kalau sudah beres, ya, berarti minggu depan
mengenai sel kotak, ya. Gitu. Jadi persiapan di rumah untuk belajar, ya. Silakan untuk mengakhiri kegiatan untuk doa, akhirnya silakan di sini. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ya. Ya, ini